bersuka cita buat Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang luar biasa. Mari nyanyikan bersama. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Come on! Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Yesus ku dahsyat. Amin. Katakan kemuliaannya. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Kami bangga punya Allah yang dahsyat. Kami bangga punya Allah yang perkasa. Allah kami luar biasa. Ya, sekali lagi selamat malam, shalom teman-teman sekalian. Pada malam hari ini tema yang diberikan oleh pengurus yang akan kita bahas pada saat ini yaitu dari hidup oleh daging menjadi hidup oleh roh. Dari hidup oleh daging menjadi hidup oleh roh. Ya, teman-teman sekalian, fokus ya. Soalnya 3 jam kita berkhotbah ini, jadi bersiap-siap memang. Kita ada pertanyaan-pertanyaan nanti ini. Kalau kamu tidak jawab, jadi tambah lama terus ibadah ini. Oke, orang lanjut. Sebelum kita lebih membahas jauh tentang tema tadi, dari hidup oleh daging menjadi hidup oleh roh, kita harus mengetahui pengertian apa itu hidup oleh daging dan apa itu hidup oleh roh. Apa itu hidup dalam keinginan daging dan apa hidup keinginan oleh roh. Hidup dalam kedagingan adalah hidup yang dipenuhi hawa nafsu dunia, penuh keserakahan dan sikap mementingkan diri, sikap memenuhi keinginan ego tanpa memperdulikan orang lain. Contoh dari keinginan daging, kira-kira ada bisa satu orang yang kasih contoh? Keinginan daging, pesta kurang, luar biasa. Bang Jul, satu keinginan daging, kira-kira apa? Supaya orang lebih fokus ke lain. Oke, satu keinginan daging apa? Judi. Biasa judi. Bertekankan lagi judi.
Willy satu kinang daging apa? Kira-kira? Kira-kira dan Jui sama itu? Hah? Umago dari perempuan. Cici, apa kinang daging kira-kira? Salah satu kinang daging. Sudah tadi Sapura. Apa yang kira-kira? Hah? Musik bebas. Oke, itu tadi beberapa contoh tentang keinginan daging. Kita masuk dalam pengertian hidup dalam keinginan roh. Ya, yang pasti keinginan hidup dengan roh bertentangan dengan keinginan daging tadi. Seperti yang kita baca tadi di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Coba tolong baca ulang sekali lagi. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ya, itu dia keinginan roh. Berarti kalau bisa simpulkan, keinginan daging ini hal yang negatif, keinginan roh hal yang positif. Menyambung tadi contoh-contoh dari teman-teman bilang tadi, salah satu bilang seks bebas. Ada yang masih ingat khotbah minggu lalu dari Bu Wijah tentang apa? Sampai diceritakan siapa? Apa? Siapa? Satu. Amon dan Tamar. Ya, teman-teman muda sekalian, seperti kita ketahui tadi, melalui tema hidup oleh daging menjadi hidup oleh roh, dengan pengertian tadi, apa pengertian hidup daging dalam kedagingan, apa pengertian hidup dalam roh. Kalau bisa simpulkan mungkin kesimpulan yang sangat sederhana yang tadi saya bilang, hal yang negatif menjadi hal yang positif. Oke, hal yang negatif menjadi hal yang positif. Dalam khotbah minggu lalu dari Ibu Wijah dan tambahan-tambahan dari beberapa teman-teman, ada tambahan dari Ketua Pemuda kalau tidak salah, ada tambahan dari Pak Pendeta dalam khotbah minggu lalu, di mana kita diajarkan untuk bisa mengkontrol, membendung, menahan hawa nafsu. Hawa nafsu berarti hal yang negatif. Minggu lalu juga lebih ditekankan bagaimana cara kita bisa menjalin hubungan yang baik antara lawan jenis. Bahkan tambahan dari, siapa masih ingat tambahan dari Pak Pendeta Oscar? Itu sangat luar biasa itu. Ada yang masih ingat? Tentang hawa nafsu. Ada yang masih ingat? Minggu lalu. Oke, tenang. Mantap. Ada yang masih ingat? Lama tuh ini. Ya, tambahan dari Pak Pendeta kemarin saya kasih ke teman-teman. Tindakan yang dibuat Amnon pada Tamar bukan tindakan pemerkosaan, ya, bukan. Tapi hubungan yang dibuat itu sebenarnya anugerah dari Tuhan. Sebenarnya, akan tetapi orang mesti tahu tempat dan waktunya. Jadi hal yang dibuat Amnon kepada Tamar sebenarnya itu merupakan sebuah anugerah dari Tuhan. Namun kita harus tahu tempat dan waktunya. Tempat dan waktunya kira-kira di mana? Rifa, dia salah jawab kan? Lain lebih jadi tempat dan waktu yang tepat. Nah, itu dia. Dalam kehidupan keluargaan, dalam pernikahan suci. Jadi untuk teman-teman sekalian yang mungkin sekarang di sini, ingat-ingat itu khotbah yang minggu lalu, sangat luar biasa disampaikan. Tempat dan waktu, hal yang bisa dibilang hal yang luar biasa yang bisa kita lakukan di saat pernikahan.
suci. Kita akan sampai di sana. Oke, lanjut. Dalam khotbah minggu lalu kita lebih tegaskan agar hal-hal negatif tersebut tidak kita timbulkan. Ibu pendeta kasih tahu agar orang tidak melakukan hal yang negatif. Berarti hal negatif ini tidak harus kita lakukan. Kita harus melakukan hal yang positif. Sedangkan kita kembali ke tema kita yang awal tadi, hidup dalam daging menjadi hidup dalam roh. Hal yang negatif menjadi hal yang positif. Di sini saya akan mengambil contoh yang dekat dengan kita pemuda-pemuda dan terjadi tadi ini. Apa itu hal negatif yang bisa orang buat menjadi hal yang positif? Ini sangat erat kita pemuda. Kadang-kadang orang tua biasa menolak hal ini. Ada yang tahu kira-kira yang terjadi tadi ini? Ada yang tahu? Ayo, diam tenang, bingung muka. Ya, yang dekat sekali dengan kita pemuda dan yang terjadi tadi ini. Sekarang jam berapa? Jam berapa? 7:49. 7:49 di penyampaian jam berapa? Orang beribadah ini 7 pas. Ini salah satu hal negatif yang sama-sama jadi orang pembelajaran, bukan cuma teman-teman sekalian, saya juga. Dalam hal ini bagaimana kita mengatur waktu. Waktu ini bisa menjadi hal negatif bagi kita. Waktu adalah seluruh rangkaian saat ketika proses perbuatan atau keadaan berada atau berlangsung. Tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Teman-teman pemuda sekalian, dengan waktu kita juga bisa melakukan hal negatif. Seperti yang tadi saya bilang, orang tidak tepat waktu. Salah satu contoh dalam melaksanakan ibadah. Waktu ditentukan 19:00, jadi 19 berapa ini? 19:30 lebih 35 lah. Kadang bisa, kadang beberapa minggu kemarin bisa pincah 20:05 kadang. Ini menjadi salah satu hal yang negatif yang sama-sama kita harus lebih pelajari. Kadang kenapa saya bilang ini bisa menjadi hal kedagingan? Itu tadi tidak tepat waktu. Tidak tepat waktu ini juga ada beberapa unsur yang di dalamnya sangat kurang baik. Misalnya jadi ibadah jam 7, dia waktu jam mana? Oh, jam 7 ibadah. Sekarang jam mana? Masih boleh 1 kali lagi. Nah itu mengulur-ulurkan waktu. Masih untuk itu kalau setengah jam itu. Kalau dia bicara 45 menit, so jam 6:45 belum kamu mandi, belum kamu berganti, belum perjalanan kamar. Ini menjadi hal yang sifat kedagingan. Kita mengulur waktu. Orang bilang kalau bahasa sehari-hari bilang foya-foya waktu, baslo-baslo akan waktu. Ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita, atau tidak juga ada biasa alasan baru kasih kelamatan babi. Ini babi makan jam berapa ini babi kita cerita? Jam 7 ibadah. Kasih makan babi anak 30. Bagaimana itu? Kalau babi bisa bicara, mainan ini kasih makan kita ya 6:30. Ya kan? Biasa kadang-kadang kita pemuda menjadikan hal tersebut menjadikan alasan. Tapi sebenarnya alasan ini menjadi hal yang tidak baik bagi kita. Ya, teman-teman pemuda, tanpa kita sadari mengikuti keinginan tidak tepat waktu itu sudah mengikuti keinginan daging, yaitu sikap memenuhi keinginan ego tanpa memperdulikan orang lain. Dalam hal ini teman-teman yang tepat waktu, dorang pun ada kegiatan yang dorang.
Semisalnya kalau mulai dari jam 7 tadi, paling kurang jam 8, selesai jam 8, mungkin ada kegiatan yang lain yang bisa kita buat. Kalau kita orang selalu berpikir, paling apa yang kita lakukan? Paling apa yang kita lakukan? Nah, kapan itu jadi? Kasihan teman-teman yang tepat waktu berpikir kalau selesai jam 7 ibadah, jam 8 selesai kita ada tanggung jawab. Kami juga pengurus kadang-kadang biasa jadi sorotan, pemuda mulai ibadah ini. Mulai hampir setengah 8. Orang memulai juga pengurus, kalau jam 7 baru datang 5 orang, misalkan sudah mulai jam 7, baru 5 orang, baru yang lain datang. Dia suara firman salah, pulang-pulang, salah lagi pengurus. Jadi itu salah satu contoh yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman sekalian masalah tepat waktu. Dan tepat waktu ini juga bukan cuma dalam hal tepat waktu datang, tepat waktu dalam mengerjakan sesuatu. Itu juga. Misalkan anak sekolah atau teman-teman yang kerja, dikasih tugas, tepat waktu mengerjakan. Hargai. Misalkan dari teman-teman sekolah, hargai guru yang suruh buat PR. Besok kumpulnya jam sekian. Dibuat. Itu guru-guru juga ada waktu yang lain yang mereka pikirkan selain kita, selain murid-murid. Kalau cuma butuh kapan lagi dia tugas lagi ini, masih butuh buatan lagi. Sedangkan dia ada hal yang lain dia buat. Itu sama saja kita tidak menghargai sesama kita. Ya teman-teman pemuda sekalian, waktu merupakan salah satu berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita jika kita bisa mempergunakan waktu itu dengan baik. Dengan pengaturan waktu yang baik, kita bisa menjadi pemuda Kristen yang lebih disiplin dalam segala hal, pemuda Kristen yang meningkatkan produktivitas dalam hal mengerjakan. Orang sana kerja sama dengan orang, kantor pekerjaan tepat waktu, apa yang diperintahkan tepat waktu. Apalagi dalam ini saudara-saudara dari gimana? Kalau nanti tepat waktu habis ini. Tolong belajar dari cara tepat waktu dalam mengerjakan tugas-tugas. Yang berikut, kita menjadi pemuda yang lebih menghargai orang lain. Dengan tepat waktu kita lebih menghargai orang lain. Seperti yang saya bilang tadi, orang menghargai teman-teman yang mengatur waktunya sedemikian rupa supaya satu hari ini semua hal bisa kuat. Dan yang berikut dan yang paling terpenting dari tepat waktu ini, kita pemuda menggambarkan menjadi pemuda yang mencerminkan kekristenan kita. Karena Tuhan yang terus baik juga tepat waktu. Coba membayangkan, misalkan Tuhan ini tepat waktu, tidak tepat yang dia buat, tidak tepat waktunya. Misalkan ambil contoh Yunus di ikan. Kalau Tuhan tidak tepat waktu kasih kalori, selesai dia bicara ikan. Jadi segala sesuatu Tuhan menempatkan waktunya dengan tepat. Begitu pun dengan kita. Bagaimana kita bisa mengkontrol waktu kita, mempergunakan waktu kita dengan sebaik mungkin. Ya teman-teman pemuda sekalian, menghargai waktu berarti kita tidak hidup sembarangan, tetapi kita lebih terarah, teratur, dan menghargai setiap momen dalam kehidupan kita. Amin. Dahsyat berkuasa.